Ini umur berapa bulan? Ini usianya 3 minggu. 3 minggu, belum 1 bulan guys. Belum, Masalah harga. Ini laku Pontianak 15 juta. Include apa sih, surat keterangan lahir sama microchip. Oh gitu, dikasih chip. Dikasih semua musang di sini. Ini usia santai banget coy. Tadi Hei, kan nyaksiin sendiri, baru kawin. Makanya dia capek mungkin. woi, kamu habis pastol ini. Nah, ini teman-teman, dia cenderung warna cerah. Lagi hamil. Lagi hamil guys. Lagi hamil. Siapa yang mau bertanggung jawab guys? Nggak ada yang tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita akan gerebek penangkaran musang terbesar se-Jawa Barat. Tepatnya ada di Cirebon. Kita langsung ke tempat penangkarnya yang ada di Cirebon dengan Ehsan Exopet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah nih. Di sini ada apa saja dan sistem penangkarannya seperti apa? Yang pertama, kalau saya fokusnya itu di musang pandan, tapi musang pandan semua jenis lah, insya Allah ada di sini. Jadi fokusnya di musang pandan. Dan ini jenis normal nih. Ini jenis normal, musang pandan biasa. Jadi umumnya musang pandan seperti ini. Jadi khusus musang pandan saja ya? Sebenarnya ada sih kayak musang akar, musang bulan ada. Cuma lebih banyak dominan di sini musang pandan. Di sini penangkaran ya? Penangkaran. Mulai bisa ditangkar itu umur berapa bulan? Kalau untuk musang sendiri 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Untuk betina, jantannya bisa 1 tahun udah bisa jantan. Jadi lebih cepat jantan. Oke, membedakan cewek cowoknya? Nah, langsung aja ke musangnya ya, biar. Nah, ini betina nih. Dilihat dari secara fisik. Kalau untuk fisik, biasanya kalau untuk muka atau fisik itu nggak bisa, paling dari kelamin. Oh, dari kelamin langsung. Nah, kalau kelamin betina begini, deket. Kelamin betina. Oh, kayak gini betina. Ada yang lagi kawin juga. Ini omnya kayaknya kesirian ini. Iya. Kalah sama musangnya. Untuk masalah kandang, ukurannya berapa? Kalau minimal untuk musang pandan sendiri saya pakai yang 90 kali 60. Nah, ini kandang seperti ini. Biasanya di toko-toko ada nih. Untuk masalah perawatan, gimana? Mudah enggak? Seperti apa perawatannya? Wah, perawatan musang sebenarnya sih mudah. Yang penting kita ngasih makan tepat waktu, pagi sama sore. Pagi dan sore. Pakannya itu apa? Kalau saya sendiri pakainya pagi itu kepala ayam, tapi direbus dulu. Itu buat protein dia. Kalau malamnya baru kita kasih pisang. Untuk vitamin saya masukin ke air minumnya, gitu. Jadi simpel. Oh, ada vitaminnya juga ya? Ada vitaminnya. Terus untuk perawatannya sama nggak sih seperti kucing? Lebih mudah musang, menurut saya pribadi. Lebih mudah musang. Barangkali beraknya dikasih pasir-pasir gitu? Oh enggak, cenderung tempatnya di situ, dianya biasanya musang itu beraknya di situ. Akan tambahan selain rebusan kepala ayam? Paling di sini pakainya cat food, makanan kucing. Oh, dia doyan juga? Itu doyan. Karena dia cenderung omnivora, memakan segalanya. Awal nangkar musang dari tahun berapa Om? Nah, ini sih sedikit cerita teman-teman. Boleh. Nah, pertama kali saya itu 2013. 2013 itu sampai 2016 itu nggak jadi. Musang banyak tapi nggak pernah beranak. Jadi sempat mau pensiun. Udah putus asa. Waduh. Perjuangannya awalnya. Pas 2016 baru jadi, dan itu bangkit lagi. Sebagian udah ada yang dijual itu teman-teman. Prosesnya 3 tahun tuh ya? 3 tahun.
2013 sampai 2016 baru jadi. baru bisa berhasil beranak ya. Awalnya ini dari mana Om? Bisanya Hobi musang. beride musang ya? Awalnya sih saya ngalir sendiri ya, emang dari kecil, dari usia TK udah diajarin main hewan sama bapak. Jadi dulu orang lain mainnya game, saya diajarin sama bapak bermain musang, bermain hewan. Itu entah hewan apa gitu. Tapi kalau untuk kecintaan saya ke musang, baunya itu khas pemandan. Kalau musang-musang yang lain sama nggak seperti pandan? Pokoknya musang yang omnivora itu baunya nyaman lah, ibaratnya nggak terlalu bau dan cenderung wangi. Tapi kalau yang karnivora kayak kerabat musang ya, garangan gitu, rase itu cenderung bau. Tuh. Perawatannya mudah pandan atau dibanding yang lain? Perawatannya lebih mudah mana? Kalau untuk musang omnivora sama karnivora ya. Kalau untuk Oh beda ta? beda, karnivora tuh kerabat musang. Jadi ada garangan, ada rase. Nah itu lumayan ribet menurut saya pribadi. Ya. Karena satu bau. Nah kalau yang musang bulan, musang pandan, musang akar, dia cenderung baunya buah. Gitu. Kalau untuk musang rase, dia kan karnivor. Kalau musang pandan itu omnivor. Jadi kenapa saya bilang lebih mudah musang pandan, lebih musang bulan, musang akar? Karena satu dari pakan kita nyarinya mudah. Dan kedua, kalau rase kenapa bisa rentan mati? Itu karena daya stresnya tinggi Om. Itu kalau misalkan musang rase sendiri. Jadi kalau udah stres, misalkan contoh dia punya teman, temannya mati, dia bisa ikut mati yang satunya. Nah, kalau yang belang-belang sama yang putih kayak gini, ini hasil silangan apa gimana? Di sini emang mobnya itu hasil silangan. Jadi kita ngebreednya itu nggak satu jenis. Misalkan contoh Moza dikali Bali, Bali dikali Kelawu, muter-muter aja. Jadi nyari yang bagusnya di mana gitu. Sekali produksi setahun berapa kali tuh? Kalau untuk satu indukan? Iya. Nah kalau untuk satu indukan bisa 3 kali, maksimal 4 kali. Satu produksi berapa ekor? Ada yang 4 ekor ada tuh lagi punya anak. Tapi biasanya kebanyakan 2. Kebanyakan 2. Tapi kalau ada yang 4 itu bonusnya kali ya. Ya, rezeki banyak. Rezekinya. Mantap. Rezekinya. Untuk perawatan Perawatan sendiri, simpel Iya. teman-teman. Kalau untuk masalah perawatan, kalau di musang pandan sendiri, yang penting ada air minum, ada makanan, pisang ya di sini, pisang dipotong-potong kecil-kecil. Terus untuk tatakan pup, tatakan buang air dia itu dibersihkan setiap pagi sama malam 2 kali. Itu. Terus kalau untuk musangnya sendiri, biar tetap bersih, dimandikan itu maksimal seminggu sekali, itu maksimal. coba apa dimandiin? Gak apa-apa, aman. Ini pisangnya barangkali pisang khusus atau pisang apa saja bisa? Yang penting manis. Pepaya juga bisa? Bisa, pepaya bisa. Musang ini rentan membawa penyakit nggak? Misalkan tidak dibersihkan sehari 2 hari kena kotoran, apa cepat menular nggak? Barangkali bakteri dan lain sebagainya. Sebenarnya sih untuk hewan sendiri semuanya seperti itu ya, pada dasarnya sih hampir sama. Jadi keresekan kita sendiri aja. Jadi kalau di musang, kalau saya pribadi kan tiap hari lah, tiap pagi sama sore kita bersihkan. Jadi yang lalat atau kotoran atau bakteri itu insya Allah ya nggak bakal. Kalau untuk yang ini ya, ini betina, ini namanya Sally. Nah betina ini dia kenapa? Tuh, kenapa gini? Karena dia waktu makan udah jamnya. Iya. Jadi lapar. Nah, jadi dia ini lapar teman-teman. Jadi emang kita biasa ngasih makan pakai tangan gini. Jadi dia lapar. Jadi jamnya makan. Ngasih makannya pakai tangan apa ditaruh aja di situ? Kita handfeed itu biar dia tetap kenal sama kita. Oh handfeed. Tapi kalau untuk kasih makan tetap di wadahnya kita taruh makan sendiri. Iya. Ini posisi satu kandang sendirian tuh kenapa? Sebenarnya kalau musang itu di alamnya itu bukan koloni ya. Jadi kalau dia nggak musim kawin sendiri gitu. Tapi kalau udah kawin dia musim kawin dia berdua. Nah nanti kalau udah selesai kawin, makanya di sini satu-satu. Karena kalau udah selesai kawin menyendiri si musang sendiri sampai lahiran.
Jadi diasuh sendiri sama indukannya. sama induknya. Jantannya nggak ikut. Enggak ikut. Kayak enakan cowoknya dong. Iya, cowoknya cuma numpang ini aja, numpang kawin. Mantap. Kalau musang gitu. Nah, kalau ini Dan ini umurnya berapa ini? yang mana yang ini? Iya. Ini udah pernah sekali punya anak dan Oh. umurnya itu 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun. Hampir 2 Udah tahun. sekali, udah pernah produksi sekali. Baru sekali. Lanjut ke yang kedua. Nah, ini embul. Nah, ini jantan. Oh, jantan. Dikasih nama embul karena dia gendut. Ini bukan obes ya? Belum obes. Ini belum obes. Bisa dikatakan obes tuh idealnya berapa bobotnya? Kalau di musang pandan sendiri, kalau obes itu 7 kilo sampai 9 kilo. Ini belum obes, padahal ini udah besar banget loh. Ya, paling ini 6 kilo, 5 kilo. Hmm. Nggak sampai 7 kilo. Tapi coraknya beda, ini lebih putih. Kenapa? Nah, karena di musang pandan itu berbagai macam corak. Nah, Nah, kalau yang ini dominan hitam. dominan hitam. Kalau yang ini dominan abu-abu. Oke. Jadi istilah buat musang lovernya sih cerah, pandan gelap. Masih satu jenis, masih satu ras. Barangkali beda lokality, beda warna gitu. Ada yang lokality yang gelap itu semuanya hitam, ada di sana itu Lombok. Jadi semuanya hitam. Ya, maksudnya musang pandan khusus Jawa Barat, warnanya dominan apa? Oh, begitu. Lokality Jawa Tengah. Cenderungnya Ya, seperti kalau itu. seperti ini nih, warna seperti ini, itu cenderungnya ke kuningan. Hmm. Ke gunung sana cenderungnya. Kalau yang cerah-cerah begini Indramayu, Cirebon, Berarti asli wong dewek ya. asli. Terus mana lagi? Nah, ini teman-teman dia cenderung warna cerah. Lagi hamil. Lagi hamil guys. Lagi hamil. Siapa yang mau bertanggung jawab guys? Nggak ada yang tanggung jawab. Nanti ngurus anak sendiri. Berarti ini tempatnya harus mbak apa harus gimana? Sebenarnya sih kalau di musang pandan sendiri senangnya itu kering. Sebenarnya kering. Tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Dia Itu kan lebih nyaman. nokturnal ya. Ini hamilnya udah berapa bulan bang? 1 bulan. Baru 1 bulan. Jadi biasanya hamil berapa bulan? 60 sampai 70 hari dia baru lahiran. Kurang lebih 2 bulan. Gitu. Oke. Ini lagi aktivitas begini nih. Dia tuh lagi santai. Jadi maksudnya karena dia lagi hamil biasanya cenderung aktivitasnya berkurang. Cuman buat makan terus Ini buat wadah apa ini? anaknya. Oh anaknya, udah siap-siap. Iya, pokoknya kalau yang ada ininya berarti lagi hamil. Ini hasil dari sini, dari penangkaran sini sendiri. Masih remaja, usia 7 bulan. Ini usia 7 bulan guys. Jantan apa betina? Betina ini. Betina. Berarti posisinya lagi masih ABG ya? ABG belum siap. Belum siap kawin. Berapa bulan lagi nih? Setahun setengah lah, siap paling 7 bulan lagi lah. Ini musang Bali. Ini musang Bali ini cenderung warnanya kecoklatan. Tapi masih pandan. Pandan, tapi lokality Bali. Coklat terang. Kalau yang sepintas orang udah paham di dunia musang, itu pasti tahu. Wah, ini musang Bali, walaupun di bleaching walaupun apa juga tetap ketahuan. Bukan dilihat dari warnanya saja. Bukan, tapi kalau yang belum paham sih sama semua sih. Ini Bali gelap. Musang Bali itu ada 2 guys. Yang pertama rada abu, yang kedua yang rada gelap. Kalau di istilahnya sendiri Bali brown sama Bali tapis. Tapis itu terang, brown itu gelap. Ini udah berapa bulan umurnya? 4 bulan. 4 bulan. Oke, masih remaja. Perawatannya sama nggak sama yang lain? Sama. Yang membedakan tuh cuman warna aja. Kok ini nggak ada coraknya ya? Iya, Kemungkinan harganya lebih tinggi yang ini daripada yang ini. yang ini. Soalnya peminatnya banyak yang ini. Yang cerah. Karena warnanya ya. Ada warna. Nah, lanjut. Ini saya kasih nama Amel. Nih, Amel. Ini lagi hamil juga. Hamil lagi hamil nih. Siap-siap nyari bidan ini. Tapi paling kisaran belum kayak ini paling seminggu 2 minggu lah selesai kawin. Oh gitu. Belum terlalu gede. Baru dibuahi gitu. Baru dibuat. Mau akan melahirkan ya? Udah Udah 2 kali. 2 kali produksi. Yang pertama kali sesar Sesar. Bisa sesar? karena dia sungsang.
Anak pertamanya keluarnya ekor duluan. Kayak orang aja, sesar. Nah, kalau Amel sendiri bisa sesar pertama. Jadi harus dibius ya. Iya, jadi pertama waktu lahiran pertama anaknya 3, alhamdulillah selamat semua. Jadi bisanya sesar. Yang sebenarnya sih salahnya saya dulu ngasih makannya salah, harusnya pas hamil ngasih makan standar biasa. Pas lahiran di full itu. Nah, saya pas hamil di push, jadi anaknya gede di dalam. Sebenarnya sih lebih baik gede di luar daripada gede di dalam anaknya. Yang penting sehat aja di dalamnya tuh ya. Iya, gitu. Terus kalau habis diseser kan jahitannya bisa digaruk-garuk dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya gimana tuh? kalau di musang sendiri enaknya gini, dia udah dijahit apa, udah dia cuma jilat-jilat aja. Lanjut. Ini musang pandan mopnya cell point. Jadi warnanya lebih ke kayak soft gitu. Bisa di flash kalau mau jelas. Lagi ngapain dia? Ini lagi hamil, baru pertama kali. Buset, siap-siap panen ini guys. Yang mau antri nanti nomor HP-nya di belakang video ini, makanya jangan di-skip ya. Oke, kita gali dulu ilmunya. Berarti ini bentar lagi melahirkan. Sudah berapa tadi tuh? Udah 1 bulan. Oh, yang hamil. 1, 2, 3. No, udah 3. Sedangkan 1 ekor anakannya 3. Berarti sudah 9 tuh. Hitung dikali 15 juta berapa tuh? Wah. Nah, ini akar. Jadi cakep lagi guys. Jadi teman-teman, kalau di musang akar ada 2 sih. Akar gelap itu, ini akar cerah. Jadi akar gelap itu bisa akar Borneo, akar Sumatera, dan ini akar Jawanya. Bedanya sama yang Bali sama yang musang Jawa biasa. Nah, kalau spesies akar itu bukan musang pandan. Kan telinganya beda ya? Beda dari segi muka, segi telinga, segi bulu. Ini bulunya lebih soft kayak sugar glider. Perawatannya sama seperti yang lain. Sama. Pakannya barangkali ada dibedain. Kalau cenderung ke akar itu dia paling sukanya itu yang kayak protein-proteinan. Ini ada 2 nih, lagi kawin apa gimana? Proses kawin. Udah berapa lama nih? Ini akar itu di saya baru berapa lama ya? Pokoknya dari ABG ini udah wayahnya kawin. Biasanya untuk musang akar sendiri kalau kawin berapa lama? Kalau musang akar beda sama musang pandan, dia hidupnya berkoloni. Jadi dia udah sepasang, udah bertiga, tiba-tiba hamil sendiri, baru kita cabut nggak masalah, nggak dicabut pun nggak masalah. Kalau disilangin bisa? Nggak bisa, akar harus sama akar. Padahal sesama musang. Ya, karena spesiesnya beda, pandan, akar, bulan gitu. Ini musang tergelap. Nah, ini musang pandan, tapi pandannya lokalitinya kemarin kan tadi kan Bali. Nah, ini Lombok. Jadi Lombok itu cenderung warnanya gelap, hitam semua. Serem banget ya. Cuman kalau buat bahan silang-silangan lebih bagus. Belum kawin belum? Baru keguguran. Aduh, bukan rezeki guys. Sabar. Lanjut, yang ini yang lagi punya anak. Oh, itu kenapa ditutup ini? Biar dia nyaman. Oh, jadi posisi beranak itu disusui sama indukannya. Barangkali disusuin sama ini bisa nggak? Sama kitanya bisa. Tuh, anaknya ada 3. Ini aslinya 4, yang 1 mati karena nggak kebagian susu. Harusnya dicabut satunya ya. Nah, ada yang belang sih. Iya. Kenapa bisa belang? Karena jantannya belang apa? Iya, ini kawin silang. Ini bayinya udah berapa bulan? Berapa hari? Berapa hari? Ini seminggu. 7 harian. Umur segini siap-siap diincar sama penghobi musang lover nih. Udah pada tidak sia-sia jadi payahnya. Ini akar Jawa juga. Yang itu akar Jawa cerah, ini akar Jawa gelap. Oke. Wah, lebih serem ini sih ya. Betina ini kawin. Nah, yang atas itu musang pandan kelau. Disilang ya? Sama yang musang pandan normal. Oke, nemu aja ya ini kedudukannya. Lanjut. Ini posisi proses kawinnya. Proses kawin. Sebenarnya tadi kan udah nggak mau tuh betinanya, harusnya dipisah. Nanti paling malam ini saya pisah.
Ini saya santai banget coy. Tadi Hei. kan nyaksiin sendiri baru kawin, makanya dia capek mungkin. Woi, kamu habis pastol ini. Mantap nih. Berarti ini harus mandi besar nanti. Iya, besok. Nah, ini betinanya Bali, jantannya Musang Pandan. Seminggu tuh udah pasti Kadang ini. 3 hari udah berantem. Oh gitu. Jadi ukurannya berantemnya itu ya. Bukan diukur dengan waktunya. Kalau udah gak mau kayak tadi tuh, udah dipisah. Ini apa ini? Ini Musang Pandan krem albino. Kremal kayak apa ya? Violet ya. Ini kalau disikat kremino. Ini jantan. Oke, lanjut. Kalau ini musang pertama saya nih, Gary. Ini awal saya adopsi musang ini. Yang dibawa-bawa pas catering Iya, ini. Ini Gary namanya. Biasa dipegang-pegang. Umurnya udah berapa lama ini? 2013, berarti 7 tahun. Buset nih, si legendaris ini. Jadi awal mula saya kenal di musang ini. Jadi jatuh bangunnya penangkal musang dia tahu berarti. Jadi nemenin kadang-kadang tidur di kamar bareng ini nih. Buset. Soalnya emang udah kayak keluarga kalau si Gary. Jangan sama betina. Jantan. Kalau obesitas nggak bisa naik, dia mau kawin tapi nggak bisa naik. Waduh, kasihan banget kamu Gary. Padahal Kamu sih gendut. Kegendutan sendiri. Makanya sama. Sama, takaran sama. Takaran sama tapi kok bisa obes. Kadang orang tuh pengen obes sampai di porsinya dibanyakin. Sama kayak manusia sih, dari garis keturunan juga. Oh gitu. Dia mungkin kecilnya udah kelihatan. Bedanya obes sama yang biasa dilihat dari mana? Kalau posisi sudah masih kecilnya. Pesek kalau obes itu. Ini Coba kan mana, normal mana? nih. Nggak normal nih. Coba. Normal. Agak mancung. Mancung, hidungnya mancung. Yang pesek. Ini pesek nih. 2 ini nih. Pesek itu apanya? Pucuknya. Ujungnya sama ini. Sepintas sih hampir sama ya, cuman kita yang di posisi yang tahu nanti wah ini bakal cepet kendut, wah ini lama gitu. Sebenarnya yang biasa juga bisa kayak ini nih, ini pasti bisa, cuma lama. Selama melihara musang sudah berapa kali kena gigit sama musang? Gak kehitungan. Pernah nggak menjinakkan musang yang masih liar? Sebenarnya sih dulu sering 2013 sampai 2015 lah, masih semangatnya musang liar kita rescue ya, terus kita jinakin sendiri, alhasil tangan. Yang siap-siap dipasarkan yang mana saja? Apa sudah punya orang semua? Ini udah di booking sama orang Indramayu. Ini udah sama orang Pontianak satu, ini belum. Pontianak, nanti dikirimnya gimana? Pesawat. Oh bisa. Pesawat. Ini termasuknya hewan dilindungi apa enggak? Dilindungi yang punya. Dilindungi. Aman. Apendik 3 apa apendik Enggak. 2? Ini masih normal, masih aman. Terus untuk masalah safety dan kesehatan ada yang kontrol dari dokter nggak? 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Dari Cirebon ya? Dokternya dari Cirebon langganan. Kalau saya sih Makau tuh jarang ada dokter. Misalkan ada dokter hewan, Bu saya ada kendala kayak gini. Saya mau dokter spesialis sapi sama kucing. Kalau burung mah nggak tahu. Aduh, susah banget sih. Iya. Berarti yang siap dijual tuh yang mana nih? Ini Yang mau ini jenis pandan normal. keturunan mozaik. Umur berapa? Umur 1 bulan lebih sih, 2 minggu, 1,5 bulan. Harganya? Kalau yang ini, yang keturunan ini kan ini keturunan dari mozaiknya, ada genetiknya. 1 juta itu harganya. Hasil tangkaran dari sini kan? Asli dari sini. Oke, lanjut. Temennya yang mozaik udah laku ke Subang. Oke, 1 juta guys, yang seperti ini. Lanjut yang belum punya orang. Yang belum punya orang ini. Hai. Nih, mantep coy, lucu. Ini umur berapa bulan? Ini usianya 3 minggu. 3 minggu, belum 1 bulan guys. Masalah harga. Ini laku Pontianak 15 juta. Mantap. Tapi include
surat keterangan lahir sama microchip. Oh gitu, dikasih chip. Dikasih, semua musang di sini ada chipnya. Kalau yang tangkaran. Kalau ini Oke. udah ada yang punya ini. Barangkali ada minta surat penangkaran resmi di sini atau gimana? Kalau untuk breeder-breeder sendiri, kita ke komunitas kita sendiri. Oh. Jadi ada lembaganya dari komunitas musang sendiri. Untuk teman-teman yang masih pemula pengen gabung di komunitas Musang Lover Cirebon, barangkali mau ada masukan? Kalau sebenarnya sih kalau untuk yang hobi musang, kita datengin aja komunitasnya, ada IG-nya kok. Ada IG-nya namanya Move On, ada Facebook-nya nama Move On Musang Lover Cirebon. Kita datang aja langsung ke tempat, ke lokasi gathering, tempat kumpul. Nah, kalau udah datang ke tempat kumpul, tinggal tanya-tanya sama yang ada di sekeliling. Pasti orangnya ramah-ramah kok, nggak bakal kecewa. Berapa minggu sekali pertemuan? Kalau di komunitas sendiri 1 minggu sekali. Acaranya apa aja sih pas di pertemuan itu? Sosialisasi, edukasi, sama canda tawa lah, sama modusisasi. Mantap, oke gitu saja guys, kita dapat ilmu dan dapat informasi. Barangkali teman-teman ada yang mau langsung minat kepada musangnya Om Ehsan ini, bisa hubungi nomor WhatsApp 089 87 32 85 32. Nanti ada di bawah sini ya. Oke, siap. Jangan lupa Subscribe. Kalau channel YouTube saya itu Ehsan Exotic Pets. ya, bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih ilmunya. Oke, makasih buat Ibu udah berkandang nih. Terima kasih juga udah memberikan waktunya. Saya di sini terima dengan baik. Walaupun kita baru ketemu nih, baru kenal. Baru kenalan. Kita baru kenal. Kalau ketemu berteman di Facebook kan udah lama ya. Udah lama. Udah lama. Ini baru ketemu sekarang nih. Baru bisa berjumpa lah. Alhamdulillah nih orangnya ramah, baik. Bagi teman-teman yang merasa khawatir membeli musang di Om Ehsan ini, jangan takut tertipu. Bisa direkber kan Om? Bisa direkber yang ternama ya, bukan direkber yang abal-abal. Ya. Terus tentunya diberikan garansi ya. Garansi pasti. When I was young, I fell in love with just the old arms, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the line on the back of the bus.